Kuning ini sebagai apa ini? Sebagai Menjebak. Menjebak. Perangkat. Perangkap. Perangkat alat sholat. Emangnya mau nikah berangkat alat sholat? Kenapa serangga-serangga ini kok tertarik? Karena itu karena baunya, Pak. Baunya dan warnanya. Bau dan warna. semua makhluk hidup itu ada daya Ketertarikan. ketarikan ya. Ini dia menggunakan feromon, tapi feromon yang dipadukan dengan zat perekat. Feromonnya itu sendiri yang menarik. Ya. Feromon tahu? Enggak, Pak. Jadi kalau feromon tuh kayaknya Bu ya? Daya pikat. Daya pikat. Yes. Lebih halus. Gurunya tahu lah, Pak. Feromon. Feromon. Berarti aku feromon karena kamu gitu. Iya. Bukan itu. Bukan. Kamu apa Pokemon? Kalau feromon itu secara naluriah dia akan Keseran lagi dong kesana. Tunggu ya. kesana. Jadi ada daya ketarikan. Feromon itu tertuju kepada seks ya. Wow. Seks feromon ya. Feromon lawan jenis ya. Jadi biasanya setiap makhluk hidup diantaranya serangga kalau lagi mancing kawin tenan masa kawin Bener dia lah. mengeluarkan bauan tertentu, zat tertentu untuk menarik serangga. Lawan jenis. Nah, kalau cewek itu suka pakai parfum. Sehingga yang nanti yang tertarik itu biasanya Mendekat. serangga jantannya yang terperangkap. Kok tahu? Kancanya begitu. Ada LBGT-nya juga. LGBT. Nah, tapi ini ternyata kurang efektif juga. Ya, kurang efektif karena yang nempel di sini banyak jenis. Ya, banyak jenis. Di daun juga nempel ya. Ya, banyak jenis. Ada. Ini apa nih? Kupu-kupu. Bener kupu-kupu. Kaper. Kaper. Baper. Butterfly. Kampar mah itu yang dibawa balik. Kalau kupu-kupu, kalau hinggap, sayapnya selalu tertutup. Pria ya. Kalau yang selalu Kan gini terbuka, Pak. Iya. Kaper. kaper. Oh, iya. Kaper apaan? Kaper. Dia kaper boy nih. Kaper boy. Saya peternak, Mas. Ini ada pertanyaan, serangga ini termasuk hama, musuh alami serangga lain. Ini yang jalur ini ya. Berarti ini ya. Bukan ini semua ya. Makanya ini kan udah ditempelin ya. Enggak bisa. Khusus untuk Tami ulangi. 18 menang insya Allah Pak. Nah, kalau yang merasa dirinya benar ini sebagai apa? Hama. Lain, ini enggak lain. Musuh bebuyutan, hama, Kayaknya bukan hama deh. apalagi Musuh dalam selimut. musuh alami. Apa alasannya musuh alami? Enggak lain, Pak. Serangga lain ya Pak. Serangga lain. Ini memang nampaknya seperti apa? Lalat ya. Ini apa? Tawon. Ini lalat juga ya. Lalat yang ada di kebun. Apalagi nanti kalau ada di kebun misalnya ada lalat kepala merah, warna merah kepalanya ya. Itu merupakan musuh alami. Ini juga musuh alami tawon dia ya. Dia tidak memakan tanaman. Ya. Kemudian sekarang saya ingin bertanya, jijik nggak terhadap lalat? Cemilannya Tami tergantung. Cemilan Tami. Kalau dia tempat kotor, sampah, beli tergantung. Soalnya setiap ada di rumah masuk diusir, gitu ya. Geregetan. Sementara kalau tidak salah ada hadis ya. Kalau lalat itu masuk ke minuman, celupin sayap Dua-duanya.
dua-duanya. Kenapa, Pak? Siram aja. Yang satu itu sebagai racun, yang satu sebagai penawar. Kalau satu yang nyemplung? Hah? Kalau sebelah yang nyemplung? Pucuk aja pakai sendok. Ya orangnya nyemplung sekalian. Ya. Oh gitu, Pak. Kemudian bermanfaat tidak lalat yang ada di sekitar kita? Bukan lalat yang ini ya. Bermanfaat. 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 Apa manfaatnya? Makanin si bakteri. Makanin bakteri, makanin apa lagi? Kan Kalau membuat ini ya? menghancurkan Menghancurkan zat-zat yang tidak bangkai tidak termasuk. baik bagi manusia. Terkadang Habiskan memang bangkai. pada umumnya ya, terutama kaum ibu-ibu sangat jijik terhadap lalat. Si Apalagi ibu-ibu. makanan. Nah, ibu-ibu ini dia. Makanan dihinggapi lalat langsung kadang-kadang dibuang gitu ya. Kalau Allah misalnya tidak menciptakan lalat, akan bagaimana bumi ini? Bu, sampah numpuk terus. Coba. Bangkai akan awet. Bangkai akan awet, tidak akan terurai. Ya, kalau manusia dikubur ya, tapi bangkai-bangkai yang lain siapa yang ngubur? Mereka lah yang mengurai. Dulu saya waktu dengan konsultan hati ya, dia meneliti masalah lalat. Bumi alam raya ini kalau tidak ada lalat, bumi ini akan tertutup dengan bangkai. Sampah produk manusia ya, dengan bangkai. Kalau lalat itu tidak ada musuh alaminya, bumi pun akan tertutup lalat setinggi 9 meter. Bisa menghitungnya nggak? Gampang sebetulnya. Satu lalat berapa milimeter persegi? Kurang dari 1 Ya. meter, 1 sentimeter. Ya, kurang 1 meter. Satu Kurang sentimeter. 1 sentimeter persegi. Lalat kemampuan berproduksinya 360 sampai 600 sekali telur. Wow. Dalam jangka 3 hari. Kalikan kubik tadi dengan satu pasang lalat saja. Ya. Makanya lalat itu ada juga musuh alaminya. Di antaranya apa? Capung. Ada yang kenal lagu Darso? Enggak. Apa? Papatong. Ayam kawin. Dengarti. Capung. Ya. Sekarang tadi Ada filmnya, Pak. Ade ke kebun menemukan capung tidak? Kemana capung itu? Terbang. Yang benar. Nyari lalat. Ya kan capungnya terbang, Pak. Karena nggak ada lalat. Itu pada Tadi Oh, sama karena Bu nggak ada Dewi lalat. disuruh ke Alfa. Oh iya iya. Belanja ya, belanja. Bukannya disuruh mampir ke pondok ya, Pak? Sekarang capung itu, capung adalah serangga yang sangat bermanfaat di dunia pertanian. Karena dia sebagai musuh alami yang menangkap serangga-serangga hama. Dari mulai dia Biasa ya, ini bertelur, sunat sini. kemudian beranak, kemudian jadi anak, kemudian jadi dewasa, terbang. Selama hidupnya dia tidak merugikan kehidupan manusia. Tapi kenapa kok manusia membunuh? Diikat pakai benang. Mending diikat pakai benang. Capung biasa berkembang di mana? Di air. Ini kebetulan di Karawang ya. Nah, di Karawang beribu-ribu hektar sawah Habis ya. jadi pabrik. Setelah diolah lahan biasanya direndam air. Saat direndam air lah capung itu bertelur. Sering apa? Hinggap. Nyelam. Bukan nyelam sih, hanya apa? Mendarat.